Kuliner Bali Nusantara, ngajeng kak nih. Halo sobat kuliner Bali Nusantara, ketemu lagi dengan saya Sabta. Dan kali ini kita akan membuat bolu kukus mekar anti gagal. Nah, bagi Anda yang mungkin selama ini sudah berusaha membuatnya tapi sering gagal, Sabta akan bantu memberikan resep dan cara membuatnya. Oke, kita siapkan bahannya dulu. Yang pertama ada 200 gram tepung terigu protein rendah, ada perisa vanili, dan kita gunakan juga ada perisa coklat, ada perisa talas. Di sini kita juga menggunakan Sprite, ada SP, mereknya apa saja boleh ya. Kemudian ada 175 gram gula pasir, 2 butir telur, dan sejumput garam. Oke, langsung saja kita ke cara pembuatannya. Kita siapkan wadah, kita masukkan semua bahan, ada telur, kita masukkan semua bahannya ya, kecuali SP dan garamnya. Kita masukkan gulanya semuanya. Jangan lupa untuk tepungnya juga. Ini untuk tepung terigunya bisa diayak sebelumnya. Kita masukkan vanili, ekstrak vanili ya. Masuk Sabta perisa vanili agar rasa amisnya hilang. Dan kita masukkan 100 ml Sprite ya. Ini sebagai pengembangnya. Nah, di sini teman-teman sobat kuliner Bali Nusantara, untuk resepnya harus disesuaikan ya. Nanti kalau misalkan mau buatnya lebih banyak bisa dikali 2. Kemudian kita mixer dari kecepatan rendah terlebih dahulu. Dan kita naikkan kecepatannya perlahan-lahan sampai speed yang paling tinggi menggunakan mixer. Ini kita mixer selama 5 menit. Sambil diputar-putar ya, untuk mangkok kacanya kita putar agar adonan di mixernya secara merata. Setelah 5 menit ini adonannya kayaknya sudah agak sedikit mengembang. Nanti kita akan masukkan SP dan garamnya. Nah, ini adonannya sudah tercampur rata. Kita masukkan SP-nya setengah sendok makan ya. Kemudian kita masukkan garam. Kita mixer lagi selama kurang lebih 10-15 menit sampai adonan berwarna putih pucat dan kental berjejak.
Ini untuk videonya Sabta percepat agar lebih gampang kelihatan. Terus diaduk-aduk ya sampai merata. Nanti adonannya akan berwarna putih pucat. Nah, ini dia. Untuk adonannya seperti ini teksturnya. Kalau misalkan diangkat, adonannya masih ada jejaknya. Oke. Baru kita aduk rata menggunakan spatula lagi. Ini gunanya untuk menghindari adonan yang belum tercampur rata di bawahnya atau di sampingnya ya. Kemudian kita adonan kita bagi sesuai dengan selera. Di sini Sabta akan membaginya menjadi 3 adonan. Ini Sabta bagi untuk yang adonan coklatnya. Nanti kita akan beli kasih perisa coklat ya. Nah, ini adonan untuk perisa talasnya. Dan untuk yang di mangkok kaca, Sabta biarkan berwarna putih. Kita masukkan pastanya. Yang pertama ada pasta talas atau taro. Kita aduk-aduk merata. Kalau misalkan mau warnanya lebih pekat bisa ditambahkan lagi ya. Kalau misalkan pengen warnanya lebih soft bisa dikurangi. Sesuai selera pokoknya ya. Nah, seperti ini hasilnya. Kemudian kita campur lagi adonan yang satunya. Ini kita beri pasta coklat. Disesuaikan saja. Untuk yang coklat Sabta tidak mencampurnya dengan rata ya. Karena kalau yang coklat itu biasanya lebih bagus kelihatan tidak begitu rata. Tapi kalau misalkan sobat suka yang coklatnya agak pekat bisa ditambahkan lagi. Kita aduk-aduk. Yap, segitu saja kayaknya sudah cukup ya. Kemudian adonan tadi kita masukkan ke plastik segitiga agar nanti waktu dicetak lebih gampang. Jadi lebih gampang dicetaknya. Kita masukkan adonan coklatnya terlebih dahulu. Ini opsional saja ya, bagi yang mau menggunakan plastik segitiga silahkan, kalau tidak ya nggak apa-apa ya. Nah, setelah semua adonan dimasukkan, kita akan siapkan cetakannya. Kemudian kita masukkan adonannya. Nah, kalau Sabta menggunakan cetakannya seperti ini, tetapi teman-teman bisa menggunakan cetakan plastik atau yang lainnya ya. Nah, untuk cetakan ini sedikit ada perbedaan ukuran. Untuk paper baking papernya dia sedikit lebih besar. Kita masukkan adonan, sesuaikan dengan selera. Nah, untuk adonannya sendiri Sabta masukkan di sini untuk setiap masing-masing cup kita kasih full ya, agar nanti mekarnya itu sempurna. Oke, proses ini kita skip dan sembari menunggu proses tersebut, kita akan menyiapkan kukusannya. Kita panaskan dulu sampai benar-benar uapnya itu banyak atau
atau lumayan lah ya. Kemudian baru kita kukus. Oke, ini semua sudah ready kita kukus ya. Nah, ini kukusannya. Tapi kalau misalkan sobat pengen agar hasilnya maksimal, nanti bisa menggunakan kain ya. Nanti dilapisi kain untuk tutupnya agar airnya tidak menetes ke adonan bolu mekarnya. Kita kukus selama 15 menit dengan api besar ya, sehingga mekarnya menjadi maksimal. Oke, ini setelah 15 menit kita angkat dari panci. Nah, ini hasilnya ya. Waduh, luar biasa sekali. Keren dan cantik-cantik sekali tentunya. Kita angkat. Warnanya cantik sekali ya, mekarnya juga bagus. Ini kalau misalkan dijual ini banyak sekali peminatnya ya. Jika ada sisa adonan, kita kukus lagi selama 15 menit lagi. Nah, ini dia hasilnya. Kita dinginkan menggunakan cooling rack. Nah, kita coba. Kita buka dulu dalamnya. Hasilnya lembut sekali, rasanya juga enak. Wow, ini kelihatan benul-benulnya ya. Tuh kan. Waduh, pastinya. Ini satu resep bisa menghasilkan 14 sampai 16 pieces ya. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita ketemu lagi di resep